Lihat dari saya kecil, dari lingkungan masa kecil saya bermain sampai saya bertumbuh di sana itu memang Islam yang rahmatan lil alamin gitu, benar-benar. Bang Ya. Yon ini kan mualaf ya. Mungkin bisa diceritakan Bang Yon perjalanan awalnya Bang Yon ya, dari tahun berapa sampai menjadi memutuskan mualaf dan prosesnya seperti apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya itu lahir di Semarang, Mas. Tahun 1985 bulan Mei. Saya itu dulu waktu masa kecil saya itu tinggal di Pondok Raden Patah. Pondok Raden Patah itu perbatasan antara Semarang sama Demak. Itu ada satu wilayah namanya Sayung. Kalau di sana itu terkenal daerah Demak ini kan kota santri gitu. Jadi memang dari masa kecil saya itu bergaulnya sama mayoritas teman-teman itu Muslim gitu loh ya. Jadi pemandangan Islam yang saya lihat dari saya kecil, dari lingkungan masa kecil saya bermain sampai saya bertumbuh di sana itu memang Islam yang rahmatan lil alamin gitu, benar-benar yang bagaimana kita ini saling menjaga toleransi dengan agama lain. Waktu itu kan saya belum beragama Muslim ya, jadi ketika saya merayakan hari raya saya, teman-teman saya itu ikut bergembira, ikut merasakan kebahagiaan dengan saya merayakan hari raya agama saya. Sebaliknya juga ketika umat beragama Muslim merayakan Idul Fitri dan lain-lain, keluarga saya itu, orang tua saya, ibu saya itu kan hobi masak. Jadi ke rumah teman-teman saudara Muslim ikut masak opor dan lain-lain gitu. Jadi dari kecil itu memang Islam itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan saya, lingkungan, terus sering juga kita ini tarawih ngikut, padahal agama saya kan non muslim gitu loh. Nah, singkat cerita ketika memang saya berangkat dari Semarang ke Jakarta tahun 2007 itu Mas, sampai di Jakarta itu memang jujur aja saya itu kayak kehilangan arah gitulah, kayak tidak melakukan sebagaimana mestinya dengan agama yang saya yakini kala itu gitu loh ya, kayak hilang arah gitulah, sampai di titik ketika saya benar-benar melihat kehidupan ini benar-benar udah kayak, kalau boleh bilang tuh agak frustasi gitu loh. Di kala 2019 saat saya benar-benar butuh uang untuk bawa ibu saya berobat aja tuh kayak udah nggak ada daya sama sekali. Di situ memang kekosongan pikiran dan hati saya itu seolah-olah ada bisikan kayak, sudah lalu serahin deh hidup lu ke saya sebagai penciptamu, berserah penuh ya, udahlah nggak usah ikut campur sama rencanaku, yang penting kamu ini banyakin usaha gitu ya, dan percayalah bahwa saya selalu akan memberikan yang terbaik. Nah, dari situ saya banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang paham lah tentang agama Islam. Akhirnya mertua saya, sebelumnya waktu itu belum jadi mertua ya, saya minta tolong, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya diajaklah ke salah satu pondok pesantren di daerah Ngeroktok di Gang Kancil itu, tempatnya Kiai Haji Al-Bukhari. Di situ yang menariknya adalah waktu saya mualaf itu Mas, nggak sengaja, secara kebetulan itu pas maulidan. Oh, pas maulidan. Jadi itu dikumpul, jadi kan saya tuh udah kebingungan sendiri ketika saya mau mualaf nih, ini ntar gue ngasih apa ke yang mualafin saya gitu. Sampai secara polosnya itu pas mau masuk ke pesantrennya itu saya tuh takut gitu, karena waktu itu kan saya belum kerja, nggak punya duit juga. Kalau teman-teman mungkin lihat di media yang saya bagikan itu kan baju koko aja sampai cingkrang gitu, saya nggak ada, itu pinjeman semua gitu kan. Jadi ketika saya datang itu ragu-ragu, nanti aku masa nggak ngasih apa-apa gitu, sungkan. Nah, ketika saya bilang sama Kiai Haji Al-Bukhari, saya bilang, mohon maaf Yai, nanti ini saya harus ngasih apa untuk ngurusin saya mualaf. Loh, bukan antum yang harus mikirin ngasih apa, aneh yang harus ngasih sesuatu, karena antum jadi seorang mualaf itu aneh yang harus punya kewajiban ngasih antum gitu. Kan di situ mulai itu ada rasa kepercayaan diri. Yaudah, akhirnya mualaf itu di hadapan 300-an lebih santri di sana.
Sayangnya waktu itu nggak saya dokumentasi, tapi paling hanya beberapa foto-foto itu aja kan. Nah, pas saya mualaf ngucap kalimat syahadat 2 kali, kemudian kita sholat berjamaah bareng, tiba-tiba ada rombongan pasangan suami istri ngakekain anaknya, motong kambing 2 ekor, bawa tuh beriringan beberapa kali nasi kebuli, Mas, Masya Allah. Jadi saya dapat waktu saya mualaf itu nama saya jadi Muhammad Henry Kurnia Adi karena pas Maulid kata Kiai Haji Al-Bukhari. Jadi nama mualafnya ada Muhammad. Muhammad Henry Kurnia Adi nama saya itu. Nah, terus habis saya sholat berjamaah itu, habis syahadat, sholat berjamaah, jadi kayak dipestain gitu, Mas. Kayak bersukaria semuanya itu, jadi kayak saya tuh dipestain gitu, makan nasi kebuli, saya nggak boleh jauh-jauh sama Kiai Haji Al-Bukhari. Antum di sini aja udah di samping saya, oh kita pesta pora nih di mualafnya antum dipestain nih sama Gusti Allah nih, merinding saya nih sampai sekarang masih kalau ingat kala itu. Jadi pas waktu itu saya nggak berpikir oh mungkin ini udah ada tanda-tanda saya akan dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki nasib, jadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, untuk umat gitu, untuk bagian dari syiar agama saya dengan apa yang saya raih hari ini. Itu sebetulnya saya sangat percaya bahwa hidup kita sebagai manusia itu sudah ada jalannya, udah ada yang ngatur. Cuman kadang pemahaman saya pribadi nih ya, kadang manusia itu gagal karena suka kadang tuh udah dikasih tahu jalannya belok sendiri, ngelawan arus sendiri, sehingga nyampe ke tujuannya itu kadang nggak nyampe, kadang gagal di tengah jalan gitu. Jadi melalui kisah hidup saya ini sebetulnya saya mau berbagi di bulan suci Ramadan ini untuk saudara-saudara saya Muslim ya. Kalau yang saya alami, pengalaman spiritual yang saya alami semenjak saya mualaf itu benar-benar saya disadarkan banget bahwa lillahi ta'ala, yang benar-benar kita ini berserah penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ini mencoba untuk merendahkan pencipta kita dengan kita selalu mengkhawatirkan hidup kita. Pesan saya itu, teman-teman. Bisa kok dengan kita bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, bisa sukses juga. Dan tidak harus patokannya pendidikanmu harus tinggi. Karena banyak di luar sana sebetulnya semua orang kalau ditanya pengen nggak kuliah tinggi, pasti kepengen. Akan tetapi banyak juga di luar sana, kita juga nggak pungkiri bahwa banyak saudara kita di sana yang tidak punya kesempatan, belum seberuntung orang-orang yang bisa mengenyam bangku kuliah S1, S2, S3 itu. Nah, ini pesan saya ini saya tujukan khusus untuk teman-teman yang nasibnya sama kayak saya, yang nggak beruntung bisa kuliah. Pertama, jangan patah semangat, terus berusaha. Jadi ketika saya habis kalimat syahadat itu, saya nanya, Yai, kunci sukses dalam agama Islam itu apa sih? Yai saya kayak Haji Al-Bukhari cuman kasih kalimat hablum minannas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minannas. Udah itu aja. Kalau kita sebagai muslim, ya kita harus benar-benar mempraktekkan secara sungguh-sungguh hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita sama pencipta, sholat 5 waktu, ya sholat duha, sholat tahajud, ya perbanyak istighfar, ya. Terus kemudian jangan jahat sama orang, ya. Silaturahmi dibanyakin, sayangi orang tua. Saya bisa ngomong karena saya mempraktekkan itu, Mas. Jadi saya bisa bicara, saya ini tipikal orang lapangan, saya bisa bicara karena saya menjalankan itu. Dan satu hal, apa yang keluar dari mulut kita, ini pertanggungjawaban kita ini bukan pada manusia lagi, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di bulan suci Ramadan ini. Harapan saya dengan perjalanan hidup saya dari bukan siapa-siapa, tanpa bantuan manusia siapapun, benar-benar murni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menjadi penolong hidup saya, yang benar-benar membalikkan kehidupan saya dari orang biasa-biasa aja. Alhamdulillah sekarang punya 160 lebih karyawan, 7 perusahaan, dan semuanya alhamdulillah jalan, dan tidak ada kegiatan usaha yang sifatnya itu bertentangan dengan hukum, kaidah-kaidah keagamaan dan hukum. Semuanya kita benar-benar justru untuk membantu umat. Kayak di High Five kita membantu perizinan, orang punya perizinan dengan murah dan cepat.
John Skin, kita membantu masyarakat untuk punya usaha di bidang skincare dengan budget yang murah dan lain-lain. John Traktor, John Temen, Mevol kolaborasi sama Basuki Surojo, ya, sama Carrara Grace granit import dari China dan India. 2019 bulan Oktober. 2019. Iya. Berarti untuk memaknai Ramadan tahun ini seperti apa? Ya, Masya Allah ya, masih saya bersyukur banget, alhamdulillah, syukurillah bahwa di tahun 2000 ini Ramadan kedua semenjak saya mualaf. Ya, Ramadan kedua semenjak saya mualaf. Ya, selalu yang kita selalu patut syukuri sebagai umat muslim adalah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masih bisa mengalami bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, ya, dimana bulan suci Ramadan ini benar-benar momentum untuk bagaimana kita sebagai umat muslim banyak-banyak berintrospeksi diri, banyak-banyak menoleh ke hati dan jiwa kita ini, lebih ke koreksi selama ini sudah banyak melakukan tindakan-tindakan apa, atau mungkin kekhilafan kita sebagai manusia melakukan melakukan dosa-dosa itu. Di bulan suci ini kita diberi waktu untuk benar-benar introspeksi diri, ya, yang insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih punya ketawakalan dan benar-benar punya bisa menjaga nama baik agama kita. Saya beberapa hari yang lalu sempat bikin quotes yang tiba-tiba kepikiran di benak saya. Cara terbaik untuk menjaga nama baik agamamu adalah dengan cara menjaga tingkah lakumu dan tutur katamu. Saya sempat posting juga di Instagram saya. Tiba-tiba kepikiran aja. Jadi ini bentuk refleksi. Sebetulnya saya ngomong untuk diri saya sendiri supaya untuk mengingatkan saya, ya, kalau sekarang kamu sebagai umat muslim, kamu beragama Islam, ya, untuk menjaga nama baik Islam sebagai agama yang sudah saya yakini sampai mati nanti, insya Allah, ya, adalah dengan cara menjaga tingkah laku dan tutur kata saya. Saya bikin quotes itu bukan untuk sok nyeramain atau sok bijaksana ke orang-orang, tapi lebih ke untuk pribadi saya sendiri, gitu. Bang John, sempat dapat pertentangan keluarga nggak sih Bang John menjadi mualaf? Nah, ini yang luar biasanya dari keluarga saya, Mas, karena memang dari kecil ini kita ini tinggalnya di Sayung, Demak itu perbatasan itu. Mama saya itu Kristen sampai sekarang, papa saya itu Nasrani sampai sekarang, dan dua-duanya pelayanan di gereja. Tapi untuk teman-teman ketahui juga, sebetulnya di keluarga saya ini kan kami 3 bersaudara. Kakak saya perempuan, saya laki-laki, adik saya perempuan. Ya, kakak saya ini duluan mualaf, Mas. Nah, duluan. Dapat orang Bukit Tinggi, namanya Imran Ilyas Sultan Sati. Jadi dia menikah mualaf, ya. Terus adik saya ini juga duluan mualaf, perempuan. Dapat orang Palestina, ya, WNA, udah jadi warga negara Amerika. Mualaf juga. Nah, yang ketiga, yang terakhir mualaf adalah saya. Dari 3 anak ini, ketika termasuk saya, karena saya waktu itu tanya sama kakak saya, mama gimana, papa gimana, kamu mau mualaf? Gak apa-apa. Nah, saya buktikan sendiri ketika saya mau mualaf, demi Allah, demi Rasulullah, hari H pas saya mau mualaf ini, baju koko saya nyiapin mama saya, pecinya yang nyiapin mama saya. Ketika saya mau berangkat, papa mama saya pamit izin mau ke pesantren, pondok pesantren itu mau mualaf. Dibilang apa? Semoga lancar ya, demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan sampai kan kemarin sempat saya posting juga itu, mama saya itu malah lebih aktif ini, karena kita ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, toleransinya tinggi banget. Dapat kan beberapa waktu ini kan saya lagi dapat serangan-serangan, fitnah-fitnah gitu-gitu ya, ngirimin doa-doa untuk supaya dijagain lah dari orang-orang jahat gitu. Mama saya yang kirim, ini kamu baca ini ya, baca Al-Fatihah gitu. Jadi sampai saya screenshot tuh, saya posting di Instagram saya, itu real gitu. Jadi ya, Masya Allah, benar-benar tidak ada pertentangan sama sekali. Bahkan saya merasakan support. Ya gimana sih, saya malah berdoa dengan hidup saya yang berubah ini, yang saya alhamdulillah semenjak saya sukses, saya bisa angkat derajat keluarga saya bisa belikan rumah, saya benar-benar memuliakan orang tua saya. Kan bismillah,
nanti orang tua saya bisa dapat hidayah juga gitu, amin kan. Jadi dengan malah kalau yang saya tangkap ya, meskipun tidak diucapkan secara langsung ya, orang tua saya bangga dengan salah satunya keputusan saya sebagai seorang mualaf ini. Allah menunjukkan kebesarannya di hidup saya, dan ini jadi sesuatu apa ya, bukti nyata gitu loh, seorang mualaf yang kerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan bisnis yang benar, sukses, keluarganya diangkat derajatnya. Orang tua saya pun mungkin tidak secara langsung diucapkan, tapi sangat bangga dan kagum gitu loh dengan keputusan yang saya ambil. Dan memang ini sampai detik ini saya merasakan ini benar-benar apa ya, keberkahan luar biasa di hidup saya, prestasi yang luar biasa sebagai anak laki satu-satunya, Mas. Mungkin kalau teman-teman yang nonton ini, yang hari ini sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga Anda bisa merasakan apa yang saya sampaikan. Kepuasan sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya di keluarga adalah ketika kita bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga, bisa jadi apa yang dibanggakan lah, bisa mengangkat derajat keluarga gitu. Tapi unik Bang ya, anaknya 3 mualaf semua. Semua mualaf. Orang tua masuk pelayanan gereja gitu kan. Masya Allah, masih cibiran, ada cibiran nggak sih Bang? Sempet nggak sih ada cibiran kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Dan adik mama saya pun juga mualaf di Jakarta. Adik kandung mama saya mualaf. Jadi kita ini apa ya? Memang kembali lagi tergantung dari keluarga. Semua berangkat dari keluarga. Karena pada prinsipnya orang tua saya itu dari kecil selalu ngajarin saya gini. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama. Kadang yang jelek itu tingkah laku manusianya. Jadi tidak ada agama yang ajarannya buruk. Saya belum ketemu agama yang mengajarkan untuk keburukan. Nah, kalau bicara saya memilih agama Islam, ini sudah berarti gini loh teman-teman. Ini keputusan hidup yang sangat penting, memilih sebuah agama, kepercayaan sampai kita nanti mati. Ya, jadi tidak boleh main-main. Kita memilih apa? Kalau mengaku beragama ini ya benar-benar all out, benar-benar sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh. Ya, saya alhamdulillah banget di bulan Ramadan ini juga banyak dapat keberkahan. Salah satunya, makanya saya selalu bilang jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Semalam itu dari buka puasa bersama, saya bisa dipertemukan dengan Dr. Syafran Sofyan, SH, SPN, M.Hum. Ini beliau ini orang yang sangat dihormati di dunia notaris, yang beberapa saat lalu sempat itu nge-stitch video saya yang cukup ramai juga di media tentang perusahaan saya. Dari awalnya kayak seolah-olah tuh kayak bukan nggak orang yang dikenal, tiba-tiba sampai semalam itu saya buka puasa bersama, saya sholat berjamaah bareng sampai sahur jam 3 pagi. Jadi ini wawancara ini semalam itu saya pulang nyampe rumah jam 4 pagi, jam 4 subuh teman-teman. Habis di tempat Dr. Syafran Sofyan itu. Jadi saya tuh merasa beruntung dan bersyukur, Allah itu sayang banget sama saya. Ditunjukkan jalan dan memang saya hobi silaturahmi gitu. Karena saya percaya gini, salah satunya kenapa saya memilih agama Islam untuk agama saya sampai mati adalah yang saya pelajari di Muslim, semua ajarannya itu masuk akal, bisa diterima dengan logika semuanya, pakai logik semuanya. Bahkan teman-teman, saya bisa bersaksi, kebanyakan orang-orang yang benar-benar paham agama Islam, ketika saya menghadapi masalah seperti ini, bukan disuruh ngebales, udah tabayun, udah yang ikhlas, udah biarin aja. Demi Allah, gak ada satupun teman-teman saudara-saudara saya Muslim ini yang ngelihat saya di fitnah, di zolim ini, balas bro, hajar bro. Demi Allah saya harus bilang. Jadi rahmatan lil alamin, benar-benar agama yang benar-benar menjadi apa ya, kebaikan, rahmat untuk alam semesta, untuk umat manusia ini. Saya ngalamin sendiri loh, saya bisa ngomong karena saya ini tipikal orang yang logik Mas, pakai logika semua. Jadi karena saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri, saya mendengar sendiri, jadi saya bisa ngomong. Jadi bukan kata orang, kata apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, baru saya berani bilang ini benar.
rahmatan lil alamin, dan ajarannya masuk akal semua. Kalau kamu mau sukses, silaturahmi buka rezeki. Simple, Mas. Oh, ya berarti kalau kita sebagai muslim, kita mau jadi orang yang sukses, ya banyakin silaturahmi. Jangan mikir aku mau usaha modalnya dari mana. Itu bukan urusan kita. Yang diajarkan hanyalah silaturahmi buka jalan. Ya udah, perbanyak teman. Gak ada orang sukses yang gak punya teman. Semua relasinya harus kuat. Itu. Terus Allah akan datangkan rezeki dari segala arah. Nah, kalau sudah tahu Allah akan datangkan rezeki dari segala arah, akan dibuka pintu-pintu rezeki dari segala arah, ya Anda perbanyak arahnya. Gitu loh. Silaturahmi sama banyak orang supaya nanti datang rezeki dari si A, datang rezeki dari si B, dari si C gitu. Kembali lagi, ini sukses itu, hidup yang lebih baik itu memang harus butuh perjuangan, niat yang sungguh-sungguh dan konsisten sih gitu.